Data pribadi kita nggak pernah aman. Bisa diserang, dicuri sama siapa aja. SafeNet mengungkapkan kalau serangan digital atau serangan cyber di Indonesia meningkat pada awal 2024 di Januari sampai Maret, ada sebanyak 61 kali insiden. Serangan ini terjadi 2 kali lipat dari tahun lalu di kurun waktu yang sama. Oh my god, nggak ada yang aman di negeri ini. SafeNet bilang, pada waktu itu motif politik nggak jarang jadi pemicu serangan digital ya. Waktu itu kan lagi panas-panasnya pemilu kan. Jadinya serangan dikabarkan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Ini nggak selalu soal politik. Serangan cyber rawan banget terjadi karena dunia digital udah nggak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan kita yang sehari-hari. Banyak banget nih hal yang kita bisa lakukan secara online. Sekarang semua bisa diurus dengan satu jari, and in the process kita selalu memberikan data pribadi, misalnya nomor KTP atau nomor telepon untuk menggunakan layanan publik dan fasilitas lainnya. Tapi nggak semua orang menyadari betapa pentingnya data pribadi ini dan betapa pentingnya untuk melindungi data pribadi kita. Oke, jadi aku mengidentifikasi nih 2 masalah. Ada orang yang dengan mudahnya bagi data mereka tanpa mempertimbangkan risiko, sometimes, dan ada juga perusahaan nih yang kurang paham bagaimana mengelola data pribadi konsumen mereka dengan baik. Karena ketidakpastian inilah, makanya sering ada notifikasi nih, menang giveaway dari Raffi Ahmad atau Baing Wong, atau yang lebih parah lagi, misalnya tiba-tiba nih akun IG kalian jadi jualan handphone sampai pembobolan rekening. Semua ini adalah karena data yang muncul, dan di Indonesia kasus ini tuh sangat umum, sayang sekali ya. Jadi sebenarnya pelanggaran data pribadi ini ada hukumnya nggak sih? Ada nggak sih undang-undang yang bisa nih melindungi kita semua dari pencurian data pribadi? Well, I'm glad you asked, karena di video kali ini kita bakal bahas secara ringkas soal perlindungan data pribadi dari sisi hukum. Alright guys, enjoy your watching. Oke, kalian pasti gak asing lagi ya sama kasus-kasus data yang bocor karena terlalu sering bahkan di Indonesia. Coba aku refresh lagi nih ingatan kalian pertama kali di Mei 2021. Data para peserta BPJS dijual direct forum seharga 0,15 Bitcoin. Bahkan termasuk data orang-orang yang udah meninggal di bulan Mei 2020. Millions of data pengguna Tokopedia bocor kayak atap rumah, rembus, dan data ini lalu dijual di dark web. Lembaga negara kayak KPU juga pernah kebobolan. Data daftar pemilih tetap atau DPT dijual oleh hacker senilai 1 miliar. Dan tentu saja kasus yang baru aja terjadi yang bikin geram banyak orang. Pusat Data Nasional yang diserang orang somewhere, akibatnya banyak layanan publik nih yang terganggu dan mengancam kedaulatan negara ini. Ini serangan ransomware, tak bisa lihat, ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup, berarti kan? Udah, silakan. Oke, jadi ada kasus pembobolan data di BPJS, KPU, sama Pusat Data Nasional yang sudah kena hack. Padahal itu tuh lembaga resmi ya, yang harusnya keamanannya itu sudah level tinggi gitu, tapi tetap aja nggak aman gitu. Artinya, masih banyak masyarakat, perusahaan, dan lembaga yang belum familiar dengan edukasi hukum pelanggaran pribadi. Wait, emang ada ya, lo and behold, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 soal perlindungan data pribadi.
finally right, maksud aku setelah beberapa banyak kasus pelanggaran data pribadi nih, baru di tahun 2022 diterbitkan. What is little bit too late but better late than ever, I guess. Terkait undang PDP ini, meski sudah disahkan pada tahun 2022, butuh waktu 2 tahun untuk semua pihak nih ngeberesin sistem mereka yang beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada di undang-undang tersebut. Jadi, undang-undang ini benar-benar berlaku itu di bulan Oktober 2024 kemarin. Apakah undang-undang ini bisa jadi penyelamat data kita? Jika iya, apa aja nih landasan hukumnya? And is the answer light fine? First of all, kita harus tahu dulu nih sebenarnya definisi data pribadi itu apa sih, dan kaitannya sama UU PDP itu apa? Oke, data pribadi itu kayak KTP kamu, nomor telepon, atau alamat rumah. Pokoknya tuh semua informasi yang bisa bikin orang tahu siapa kamu itu termasuk data pribadi. Bayangin aja nih kalau data pribadi kamu itu bocor, orang lain tuh bisa pura-pura jadi kamu atau nyebarin informasi nggak benar tentang kamu. Lalu kaitannya apa sih dengan UU PDP itu? Nih, kita bayangkan data pribadi kamu itu kayak harta karun. Nama kamu, alamat rumah, nomor telepon, bahkan apa aja yang kamu suka di internet. Itu semua bagian dari harta karun digitalmu. Jadi UU PDP ini kayak benteng yang menjaga harta karunmu agar nggak sembarangan nih diambil atau disalahgunakan oleh orang lain. Lalu kenapa sih UU PDP itu penting? Yang pertama itu supaya privasi kamu terjaga. Jadi di sini kamu punya hak untuk menjaga kehidupan pribadimu. UU PDP ini memastikan bahwa data pribadimu itu tidak sembarangan diumbar kemana-mana. Lalu yang kedua itu data kamu jadi lebih aman. Perusahaan atau lembaga yang punya data kamu ini wajib nih menjaga data itu dengan baik dan benar. Jadi kamu nggak perlu khawatir data kamu bocor atau disalahgunakan. Lalu yang ketiga itu kamu punya hak, kamu berhak tuh tahu data apa aja yang mereka punya tentang kamu. Kamu juga berhak minta data itu diperbaiki kalau ada yang salah atau bahkan minta dihapus kalau sudah nggak relevan. Oke, selanjutnya itu ada apa aja nih yang diatur dalam UU PDP. Yang pertama itu tentunya ya apa itu data pribadi ya. Jadi UU PDP ini ngejelasin apa aja yang termasuk dalam kategori data pribadi. Terus di sini ada yang kedua, kamu punya hak apa aja terkait data pribadimu. Lalu yang ketiga itu kalau ada yang melanggar. Tentunya UU PDP ini membuat hukuman buat mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Oke, selanjutnya itu ada contoh penerapan UU PDP. Jadi, misal kamu daftar aplikasi, kamu pasti sering diminta izin aplikasi untuk akses data kamu. Nah, itu salah satu contoh penerapan UU PDP. Lalu yang kedua, pas belanja online, data pembayaran kamu ini akan dijamin keamanannya. Itu juga karena UU PDP. Lalu yang ketiga ini, pas bikin KTP. Proses pembuatan KTP baru sekarang lebih terjamin kerahasiaannya. Jadi intinya itu UU PDP itu kayak tameng yang melindungi data pribadi kita. Dengan adanya UU ini, kita bisa lebih tenang beraktivitas di dunia digital ya teman-teman tentunya. Oke, jadi yang barusan aku jelasin itu adalah inti dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. No, is it the answer? Well, sebenarnya apa yang tertera dalam Undang-Undang PDP ini ada di dalam beberapa pasal undang-undang lain. Misalnya pada 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Selain itu, sebenarnya juga ada Undang-Undang IT yang essentially mengatur hak privasi dan keamanan penggunaan internet, Undang-Undang PDP. Inilah yang saat ini jadi bentuk tertulis soal Undang-Undang Perlindungan Data Diri yang paling komprehensif, setidaknya jadi ada rujukan hukum yang memang fungsinya itu untuk menangani kasus-kasus perlindungan data pribadi gitu. Seenggaknya aku dan kamu
sebagai warga sipil bisa paham apa aja nih kita, apa aja hak kita sebagai subjek data pribadi, dan tahu nih siapa saja yang bertanggung jawab atas data kita. Dan dengan undang-undang PDP ini, perusahaan atau lembaga yang menyimpan dan mengelola data kita ini jadi lebih paham soal ketentuan kerja mereka dan sanksi-sanksi administrasi yang menjerat mereka kalau mereka nggak bekerja dengan baik. Nah, sebenarnya undang-undang PDP ini memang masih banyak yang perlu dispesifikkan lagi sampai baru akan benar-benar berlaku di bulan Oktober kemarin. Dengan adanya undang-undang PDP ini, aku berharap ya nggak akan banyak lagi nih dengan soal kasus data pribadi yang bocor ke depannya. Dan nggak banyak lagi tuh lihat notifikasi kalau aku menang giveaway 10 juta dari Rans Entertainment. And please, of course, the thrill, please give me the money. Oke, this is all. Sampai ketemu di video selanjutnya. I hope it's help you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. And also watch the other video. Bye-bye.